Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah Batam tempo dulu atau sejarah asal-usul kota Batam. Dan juga terkait dengan asal-muasal kenapa diberi nama Batam. Bagaimana kisah sejarah Batam tempo dulu atau asal-usul kota Batam ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan merupakan kota dengan populasi terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang. Metropolitan Batam terdiri dari 3 pulau, yaitu Batam, Rempang, dan Galang yang dihubungkan oleh jembatan Balerang. Letak kota Batam sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota Batam ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada awal tahun 1970-an, kota Batam ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 40 tahun, penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Batam? Kalau merujuk pada hikayat masa lalu tentang daerah ini, dapat ditemukan asal-usulnya. Dalam buku Patahnya Gunung Daik yang ditulis Abdul Razak, disebutkan bahwa Batam merupakan akronim dari Batu Ampa yang disinggung dalam cerita Si Badang dan Putri Tumasik yang dikenal dalam Hasanah Hikayat Rakyat Melayu. Sedangkan pendapat lain mengatakan Batam berasal dari kata batang. Konon ketika pertama kali tanah Semenanjung tercipta, kawasan ini terkenal sangat labil. Jika diterpa angin kencang, maka akan mudah longsor. Guna melindungi kawasan labil itulah, Dewa Penunggu Semenanjung meletakkan batang kayu yang masih berumbi di belakang selatan Semenanjung. Rangkaian batang-batang itulah yang diyakini sebagai asal-muasal penyebutan nama Batam. Ada juga versi lainnya mengenai asal-muasal nama Batam. Disebutkan pula dalam hikayat dari Nongsa ke Pulau Terong. Versi ini menyebut kata Batam berasal dari kata pelanduk putih. Kalau ditilik dari akronimnya, kata Batam dan pelanduk putih memang tidak memiliki korelasi secara tekstual. Tetapi paling tidak, hikayat ini mampu memperkaya hasanah jagad kehikayatan Batam. Hikayat itu bermula dari sepasang suami istri Bujang Jenali dan Siti Janilun. Keduanya hidup di kampung sebelah utara yang kini bernama Batam. Sang suami sehari-hari bekerja menangkap ikan dan berburu pelanduk. Tapi entah bagaimana, suatu ketika Siti Janilun ingin sekali melihat sang suami sepulang berburu membawa pelanduk berbulu hitam atau kelabu. Tidak putih seperti biasa, Bujang Jenali memberikan kepadanya. Tapi meski berusaha sekuat tenaga, Bujang Jenali tak sanggup memenuhi permintaan istrinya. Karena setiap berburu, dia tak pernah menemukan pelanduk berbulu hitam. Hingga pada suatu hari, sepulang dari berburu, dia kaget menemukan istrinya dibelit oleh ular. Dengan sekali tebas, kepala ular yang memeluk pinggang istrinya itu terpisah dari badannya. Sejak peristiwa itu, Bujang Jenali pun makin membulatkan tekad untuk mendapatkan pelanduk berbulu hitam agar istrinya tidak kempunan. Namun, apakah pada akhirnya dia berhasil atau tidak mendapatkan pelanduk seperti yang diinginkan istrinya?
cerita ini tidak menjabarkan detail hingga ke sana. Yang pasti, kalau merujuk pada cerita tersebut, sejak itu pula pulau tempat mereka berdiam disebut orang-orang sebagai Pulau Pelanduk Putih, yang kelak jadi asal muasal nama Pulau Batam. Dalam perjalanan sejarahnya, Pulau Batam dulu pernah dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Lalu, pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, atau lebih dikenal dengan nama Badan Otorita Batam atau BOB, sebagai penggerak pembangunan Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatannya serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam. Lalu, pada era reformasi pada akhir dekade 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintah Kota Batam, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam. Batam, letaknya yang strategis, membuat wilayah atau kota ini menjadi salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. Di Batam, ada banyak objek wisata yang dapat dinikmati para turis lokal maupun internasional yang kerap singgah di kota ini. Di antaranya, Bukit Senyum Batam. Di sini, pengunjung dapat melihat pemandangan kota Singapura dengan berbagai lampu berkilauan di waktu malam. Dari puncak bukit ini, Anda juga bisa melihat pemandangan bangunan yang berlokasi di Singapura dan kapal yang lewat Singapura. Saat malam menjelang, pemandangan di Bukit Senyum ini akan jauh lebih indah dan spektakuler. Pemandangan lampu-lampu gedung di Singapura dan juga kerlap-kerlip kapal di laut yang menyajikan pemandangan yang indah. Pemandangan eksotis yang dimiliki Bukit Senyum di malam hari bisa Anda nikmati sambil bersantai di rerumputan, atau Anda juga bisa duduk di bangku-bangku yang telah disediakan oleh pedagang lokal di sana. Kemudian ada juga mega wisata Ocarina Batam. Tempat wisata pantai ini terletak di dalam kota Batam, Kepulauan Riau. Atraksi ini diresmikan oleh Presiden SBY pada bulan Januari 2009 silam. Ocarina berdiri di atas lahan seluas 40 hektar dan terletak di tepi sebuah pantai serta komplek perumahan mewah Costarina. Selain itu, ada juga wisata Jembatan Balerang yang merupakan ikon dari kota Batam. Balerang adalah singkatan yang diambil dari 3 tempat, yaitu Batam, Rempang, dan Galang.
yang kemudian digunakan sebagai nama jembatan panjang yang menghubungkan Pulau Batam dengan pulau-pulau lainnya seperti Pulau Nipah, Pulau Tonton, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Masyarakat sekitar sering menyebut dengan nama Balerang Jembatan, tetapi ada juga beberapa orang menyebutnya Jembatan Habibie karena dia adalah orang yang telah memulai pengembangan jembatan panjang untuk memfasilitasi 3 pulau yang sengaja dirancang untuk dikembangkan dan digunakan sebagai kawasan industri yang berada di Kepulauan Riau. Lalu ada juga Pantai Melur Pulau Galang. Di sini pengunjung dapat melakukan begitu banyak kegiatan seperti berenang dan main-main dengan air laut. Dapat juga diselingi dengan mencari ikan kecil dan hewan laut lainnya. Merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang sedang berlibur di pantai. Lalu ada juga bekas kamp pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Ini adalah tempat perlindungan untuk para pengungsi dari Vietnam pada tahun 1979 hingga 1996. Juga sering dikenal sebagai manusia perahu. Dalam kurun waktu 7 tahun, lembaga UNHCR, Badan Pengungsi PBB, mengumpulkan para pengungsi Vietnam yang tersebar di beberapa bagian pulau, seperti Pulau Natuna, Pulau Anambas, Terempa, dan sekitarnya untuk berkumpul menjadi satu di Pulau Galang. Kemudian ada Pantai Nongsa Batam. Pantai Nongsa Batam. Wilayah ini merupakan daerah yang terkenal dengan wisata pantai yang begitu indah. Beberapa wisata alam pantai Batam yang terkenal antara lain Pantai Nongsa, Pantai Bembam, Pantai Mainmon, dan Pantai Sekilak. Di Kecamatan Nongsa ada juga sejumlah resort dan lapangan golf yang memiliki standar internasional dan menjadi salah satu tujuan wisata turis domestik maupun asing. Nah, seperti itu sejarah dari Kota Batam dan juga Pulau Batam tempo dulu. Di channel ini Anda juga bisa menyimak legenda atau cerita rakyat mengenai asal mula Pulau Batam yang sudah diupload sebelumnya dan Anda bisa cari dan simak di channel Borin Vlog ini. Terima kasih sudah menyimak sejarah dari Pulau Batam atau Kota Batam ini. Silakan simak cerita-cerita lainnya terkait asal-usul kota-kota di Indonesia di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di cerita lainnya.